Upaya pemerintah untuk menyerap tenaga kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mereformasi peraturan secara keseluruhan, termasuk sektor ketenagakerjaan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, iklim investasi diharapkan semakin membaik. Ya, namun sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap kontroversial dan merugikan pekerja. Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu ada Pak Hendrawan Supratikno. Kemudian ada anggota DPR RI juga dari fraksi Demokrat, yang kemarin Demokrat ini walkout, pemirsa, yaitu ada Irwan Veco. Kemudian juga ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bang Said Iqbal. Dan juga ada Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, Mbak Nining Elitos. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Nah, pertama saya ingin ke Demokrat terlebih dahulu. Kemarin kenapa Demokrat akhirnya memilih untuk walk out? Karena kan sudah dibilang nanti setelah pemerintah menyampaikan pandangannya, Demokrat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan kembali. Ya, terima kasih Mbak Sipa. Jadi kemarin kami sudah bacakan sikap ya terkait penolakan Partai Demokrat dengan 5 catatan. Ya. Nah, kemarin sudah disampaikan ya beberapa terkait RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki urgensi dan kegentingan memaksa, kemudian tidak melibatkan ya banyak pihak, artinya cacat substansi dan cacat prosedur. Kemudian kita juga melihat RUU Cipta Kerja ini bergeser dari semangat Pancasila, ya. Tidak kemudian berkeadilan sosial, yang mana dalam pasal-pasalnya lebih cenderung kapitalistik dan neoliberalistik. Kemudian kita juga melihat RUU Cipta Kerja ini, ya, hak kepentingan kaum pekerja berpotensi sangat-sangat dihilangkan, dipinggirkan. Kemudian yang kedua, terkait pembahasan Omnibus Law, implikasinya besar sehingga perlu pencermatan yang dalam, ya, dibahas satu-satu lebih teliti, tidak seperti sekarang kesannya terburu-buru. Dan 5 poin inilah yang kemudian menjadi catatan penting kami sehingga kami kemudian menolak. Mengapa kemudian kami meminta ya agar dibahas dulu sebelum pemerintah menyampaikan? Karena ini jelas ada penolakan dari kami. Paling tidak kemudian jangan langsung diambil putusan. Ya, pengesahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pak Irwan, jelas. Ya. Sebenarnya poin apa krusial yang ingin Anda sampaikan tapi ternyata tidak jadi di ruang sidang? Ya, kita ingin ditunda pembahasan RUU Cipta Kerja ini, kita ingin ditunda. Tapi bagaimanapun di sidang paripurna ini ada 2 fraksi yang menolak. Tentu ini harus dibicarakan dalam sidang paripurna. Tidak serta-merta kemudian ya pimpinan ya berdasarkan ada 7 fraksi yang setuju kemudian mengambil keputusan pengesahan. Ini kan terlalu terburu-buru mengabaikan hal yang muncul di publik. Oke, baik. Artinya apa yang ingin disampaikan kemarin sudah disampaikan juga kepada publik ya. Sekarang saya ingin ke Pak Hendrawan dari PDIP. Ini bagaimana Anda melihat ternyata PDIP sebagai salah satu partai yang mendukung atau fraksi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, di kalangan buruh, di kalangan pekerja, banyak demo hari ini. Ya, jadi pertama kami menghargai sikap apapun yang disampaikan oleh partai politik dalam forum paripurna. Tetapi saya kira semua orang bisa melihat bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 dalam forum panja melalui kanal YouTube, melalui televisi parlemen, bagaimana fraksi kami di Badan Legislasi berusaha mengawal RUU ini secara kritis, secara objektif, dan bahkan ya kalau coba dilihat daftar inventarisasi masalah yang kami sampaikan, itu sangat komprehensif dengan tetap memegang teguh mandat konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia. Itu sebabnya kami meminta agar semua jajaran, teman-teman kami di Serikat Pekerja untuk membaca dengan cermat undang-undang yang disahkan kemarin sore. Karena ada informasi yang menurut saya diputarbalikkan. Misalnya tentang uang pesangon yang 32 kali itu. Berita-berita yang beredar seakan-akan uang pesangon itu ditiadakan.
Padahal yang sesungguhnya pemerintah menyampaikan dari 32 kali gaji, ya, tetapi dalam kenyataan dalam praktek hanya 7% perusahaan yang mengikuti ketentuan itu. Karena apa? Karena perusahaan tidak mampu untuk memenuhi ketentuan 32 kali. Pak Hendrawan, Itu sebabnya kita memilih. tapi kan posisinya berkurang Iya. Pak, dari 32 ke 25 dan itu pun tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 19 perusahaan kemudian sisanya dibebankan ke Jadi saya negara. ulangi lagi, tadinya 32 kali. Oke. Tadinya 32 kali. Tetapi hanya 7% perusahaan yang mematuhi itu. Karena apa? Karena perusahaan, ini kan kami harus menyerap semua aspirasi. Aset dijual pun katanya tidak cukup untuk membayar pesangon itu. Itu sebabnya dibuat formula yang lebih realistis. Formula yang lebih realistis itu setelah mempelajari berbagai kondisi di berbagai negara, termasuk yang luar biasa pun. Akhirnya datang dengan formula 19 kali ditanggung pengusaha, 6 kali ditanggung negara. Dalam hal ini APBN melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Melalui simulasi yang dilakukan, ternyata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Kenapa? Pengusaha tidak takut lagi untuk mempekerjakan karyawan. Tidak seperti sekarang, mereka takut mempekerjakan karyawan karena belum apa-apa sudah dibayangi dengan Oke. ketakutan tadi. Oke, baik. Uang pesangon yang demikian Oke, tinggi. oke. Jadi harus dilihat secara objektif. Supaya apa? Supaya kita tidak termakan oleh hoax, ya. Kita tidak menghadapi politisasi dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Oke, baik. Kita dapat poinnya, itu salah satu poin keberatan begitu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Said Iqbal. Bang Said, betul kemarin Anda bertemu dengan Presiden. Apa saja yang dibicarakan? Kabarnya apakah ada tawar menarik bagi Anda? Enggak, itu hoax. Enggak ada pembicaraan apapun tentang tawaran-tawaran. Prinsipnya melalui sahabat kami, Bung Andi Gani Nenawea, sebelumnya sudah dipanggil Presiden dan kemarin kita menghadap lagi. Pada intinya kita menyerahkan 10 isu yang menjadi keberatan buruh di dalam Omnibus Law. Dan itu tidak diserap oleh DPR, apa yang menjadi keinginan kami. Jadi berita-berita hal yang mengenal hal-hal lain itu hoax. Tidak benar pembicaraan tawaran-tawaran itu hoax. Nggak ada itu. Nah, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Hendrawan ya. Dalam tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI, kami dilibatkan. Dan ketika DIM, kan pandangan fraksi itu kelihatan di DIM, Daftar Inventarisir Masalah. DIM 7 fraksi termasuk PDIP, Gerindra yang kemarin setuju lah, Nasdem itu bagus, semua kembali ke Undang-Undang 13, kembali ke Undang-Undang 13 2003 existing. Tapi apa lacur, apa daya, 5 hari membahas di dalam panja balik, semua berubah. Jadi retorikanya dibangun. Jadi setelah dilakukan perubahan, dibangunlah retorika. Seolah-olah membela di awal, kami merasa dikhianati. Dan ini DPR mosi tidak percaya akan berlangsung dari rakyat. Tapi Bang Kami Said, sungguh-sungguh akan menggalang itu mosi tidak percaya kepada rakyat. Bang Saya Said. lanjutkan dulu. Nah kemudian karena dia berubah, ya tapi posisinya kami ingin tahu lebih jelas posisi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini. Kalau posisi Anda pribadi dan juga teman-teman dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini, apakah setuju atau menunda atau meminta membatalkan atau bagaimana Bang? Sikap tegasnya? menolak total. Menolak total. Dari 10 isu yang kami persoalkan, kami mendapat informasi ada 3 isu yang katanya. Tapi ini kan perlu dibuktikan. Buktinya DPR aja DIM-nya dirubah kok. Terus tentang pesangon yang tadinya 32 setuju, udah tanda tangan pemerintah dan DPR, dirubah lagi kok. DPR terkesan di bawah kontrol daripada pemerintah. Nah karena itu kami terhadap 3 isu ini akan hati-hati, yaitu PHK, sanksi pidana, dan isu tentang tenaga kerja asing. Katanya kembali ke Undang-Undang Nomor 13 2003. Tapi kami ingin periksa. Oke. Nah 7 isu yang lain kami tolak total. Kami tolak total, yaitu UMSK yang dihapus, UMK bersyarat. Saya ini ILO Governing Body, pengurus pusat ILO kebetulan, berkantor di Jenewa, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tren ketenaga kerjaan dalam buku yang dikeluarkan ILO, cuma data saya memang 2014-2015, saya belum punya data terbaru, itu dikatakan upah rata-rata Laos itu 114 US dollar, upah rata-rata Kamboja 119 US dollar. Berapa Indonesia? Upah rata-ratanya 174 US dollar. Berapa Vietnam yang katanya lebih rendah? 181 US dollar per bulan. Malaysia 526 US dollar. Thailand 326 US dollar. Filipina 256 US dollar. Indonesia tidak rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi. Sedanglah, tapi di bawah Vietnam. Jangan lihat Indonesia itu adalah Jabotabek. Kita juga ada upah murah.
di Boyolali, di Pacitan, di Jawa Tengah lah. Dan itu kan sedang dibangun, dan Presiden Jokowi benar membangun linkage jaringan infrastruktur termasuk tol laut. Baik. Itu gunanya kemudian ada daerah-daerah yang labor intensif pindah ke daerah yang kebutuhan hidup layaknya memang rendah, yang capital intensif di atas. Nah, kalau UMK dengan syarat dan UMSK dihapus, bagaimana pabrik kerupuk dengan Freeport sama UMK-nya? Pabrik baju dengan Toyota sama UMK-nya? Akal sehat apa yang dipakai? Baik. Logika apa? Kita nggak terlalu tinggi upah minimum, termasuk pesangon sedikit saya sampaikan, dari 25 bulan itu katanya yang diturunkan 19 ditanggung pengusaha, 6 dibayar oleh pemerintah. Siapa yang bayar? BPJS Naker. Kalau ada iuran baru dia kasih benefit. Saya ambil PBI ya. Ketika APBN dipakai untuk PBI, untuk orang tidak mampu dan miskin, BPJS Kesehatan, itu kan dibayar oleh PBI. Begitu PBI BPJS Kesehatan kolaps karena PBI-nya juga nggak cukup, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Naikin iuran jalan satu-satunya. Nah, sekarang kalau BPJS Naker, kalau dia kolaps, ingat loh, turnover orang pesangon itu tinggi. Turnover karyawan kontrak, PKWT ataupun outsourcing tinggi. Bagaimana BPJS Naker tidak ada masukan, kalaupun ada dari APBN kasus PBI, nggak akan cukup. Ini dirancang undang-undang, norma pasalnya bagus, nggak bisa dijalanin. Baik. JKP itu jamin kehilangan pekerjaan cuma gula-gula kok. Oke, baik. Kita Outsourcing dan karyawan kontrak dapat seumur poinnya. Memang hidup, ada banyak termasuk itu poin ya, jurnalis, Bang. karyawan pabrik akan kena. Oke, baik. Iya, Nanti kita kira-kira dapat demikian. beberapa poin Makasih. yang sudah disampaikan Bang Said. Nanti kita akan dengar suara dari Mbak Nining dari Kasbi, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.